Hai semuanya, kenalin aku Sevi. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Di mana dalam membahas materi ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa subtopik. Dalam materi pembahasan kali ini nantinya akan ada 7 topik pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Yang kedua, diferensiasi, diversifikasi, integrasi. Yang ketiga, konsep harga transfer. Yang keempat, karakteristik harga transfer. Yang kelima, masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Yang keenam, metode penentuan harga transfer. Dan yang ketujuh adalah pengelolaan harga transfer. Baik, yang pertama adalah latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba, dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Kemudian berikutnya adalah diferensiasi, diversifikasi, integrasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi vertikal ditunjukkan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional. Sedangkan diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Kemudian mengenai diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer mempertegas diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak, sedangkan di sisi lain, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Selanjutnya adalah konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Dengan demikian, pengertian harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Contoh pengertian harga transfer dalam arti luas adalah biaya listrik ke departemen-departemen lain yang menikmati listrik dan harga jual produk yang ditransfer dari pusat laba yang satu ke pusat laba yang lain dalam perusahaan yang sama. Berikutnya adalah karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama adalah keputusan pemilihan sumber. Yang kedua, keputusan penentuan harga transfer. Harga transfer pada hakikatnya memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Topik selanjutnya mengenai masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan yang diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli adalah yang pertama, masalah mengenai dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Masalah kedua yang selalu dirundingkan adalah besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer.
Dua faktor yang harus dirundingkan antara divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah yang pertama, dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Yang kedua, besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Berikutnya adalah metode penentuan harga transfer. Ada berbagai metode penentuan harga transfer menurut dasar yang digunakan dalam penentuan harga transfer. Berbagai metode tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang yang ditransfer antara divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dihitung dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing. Kelemahan yang melekat dalam metode penentuan harga transfer atas dasar biaya adalah yang pertama, dalam menetapkan harga transfer harus dicapai persetujuan lebih dahulu antara divisi penjual dan divisi pembeli mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer. Yang kedua, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba atau return on investment yang wajar bagi divisi penjual. Metode yang kedua, yaitu penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market-based transfer pricing. Jika produk yang ditransfer antara divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu mengenai pengelolaan harga transfer. Karena penentuan harga transfer berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat dalam transfer produk atau jasa, sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Dua aturan formal yang perlu ditetapkan adalah aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Aturan yang pertama yaitu negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. Aturan yang kedua yaitu arbitrase. Bagaimanapun rinci aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Maka lembaga arbitrase perlu dibentuk. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk yang pertama, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer. Yang kedua, menelaah perubahan sumber pengadaan. Dan yang ketiga, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Baik, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai materi penggunaan formasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Bye!